menghubungi saya katanya izin untuk bimbingan hari ini, Pak. Saya sih sudah izin tidak bisa. Sekarang untuk Hamam ya, langsung ke Hamam. Ntar saya cari dokumennya Hamam. Punya Hamam. Punya Hamam ini apa ya? Tiket kereta api ya, bukan ya? Iya, Pak. Iya, tiket kereta api ya. Tiket kereta api. Nah, ini punya Hamam. Oke. Minggu kemarin saya sudah ada menyarankan Anda untuk ini ya. Ini kan kemarin Anda pakai kata bagaimana ya. Sekarang udah jadi keywordnya menjadi lebih taktis, lebih operasional juga. Sehingga nah, apa saja strategi bisnis optimal yang perlu dilakukan. Ya, jadi nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 juga oke. Nah, di sini ini nanti Anda akan memainkan penggunaan game teori untuk melihat positioningnya sehingga nanti bisnisnya yang terbaik, strategi terbaik buat kereta api gimana. Apakah dia mau lewat Traveloka atau KAI Akses. Ya, nanti kita lihat kalau misalnya ada sesuatu yang dirubah di Traveloka, ada sesuatu yang dirubah di KAI, ada kebijakannya kereta api sendiri seperti apa, nanti analisis menurut game teorinya itu akan kelihatan naik turunnya. Ya, positioning antara Traveloka dan KAI itu nanti akan kelihatan. Gitu ya, termasuk misalnya, nih ya, ternyata penjualan Traveloka jauh lebih besar daripada KAI. Ya, kan bisa jadi nanti rekomendasi nomor 3 ini Anda akan merekomendasikan stop saja KAI Akses. Bisa saja kayak gitu. Jadi ya tergantung nanti hasil perhitungan Anda seperti apa. Ya, itu ya Mas. Ada yang ditanyain lagi Mas Saman? Itu yang di bagian bab 2 saya sudah tambahkan juga, Pak. Oh ya. Nah, tinjauan putara sudah 3. Nah, benar ini ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan ke Vina, cari minimal 5 ya. Supaya apa? Supaya Anda segera mendapat gambaran yang jelas penggunaan pengaplikasian game teori kepada strategi-strategi ini kan kelihatan nih dari judul ya. Perusahaan e-commerce Shopee musuh Tokopedia. Nanti akan kelihatan bagaimana positioningnya. Dan apa lagi? Gojek dan Grab ya, selalu persaingan kayak gitu. Pada produk smartphone. Nah, smartphone. Ini dari mana nih Mas? Ini TA semua ya? Paper, Pak. Paper. Oke. Oh. Di minggu kemarin, di semester kemarin saya ada menyarankan penulisan ininya. Format penulisan ketika Anda menulis di sini ya. Coba Anda tanya ke Sarah Safira atau ke Raffi ya. Raffi ada ya? Ya, ya. Rasanya saya semester kemarin ada minta Anda untuk menulis lebih cermat di sekitar sini ya, Mas. Iya, Pak, di jenis itunya, tesis Yo, atau disertasi ya. atau jurnal. Betul. Ya, jadi Hamam coba tanya ngobrol sama Raffi atau sama Sarah Safira ya. Jadi ini format ininya kalau kita membaca judulnya oke, penulis iki. Tapi tetap aja nih missing ini bentuknya apa? Apakah paper, apakah tugas akhir, tesis, disertasi, terus apa penerbitnya? Ya tulis di sini, tambahkan. Anda coba ngobrol sama Raffi ya, atau Sarah Safira. Oke, ditambah ini masih kurang. Nah, iso mulai sing Indonesia toh ya Mas. Kalau saya merekomen Anda cari paper paling tidak yang Scopus. Karena itu lebih menjamin akurasinya, lebih menjamin kualitasnya.
Ya, daripada Anda mengambil misalnya, saya tidak bermaksud menjelekkan institusi lain. Anda ngambil paper yang diterbitkan oleh Universitas X, oleh kampus Y, yang kampus X, kampus Y itu secara kualitas jauh di bawah ITS. Maka bisa dipastikan karya yang dikeluarkan di sana tidak sebagus secara normal yang ada di ITS. Meskipun punya ITS sendiri tidak selalu bagus. Banyak juga paper dari ITS itu yang asal. Kenapa asal? Asal lulus, Pak, iki Pak, tolong anaknya dilulus. No. Kenapa batas waktu studinya habis, mau DO. Wes, lulus, hasil paper. Papernya saono terus Anda citasi. Tidak bisa, tidak boleh ya. Kenapa? Karena jelek. Jadi saran saya buat yang baru, ketika ngambil referensi tinjauan pustaka ini ambil yang bagus ya, Mas sama Mbak Vina dan yang lain. Ambil dari cara nomor 1, ambil dari paper yang paling tidak terindeks Scopus. Ciri-cirinya apa? Paling gampang Anda cari di Elsevier, Anda cari di Emerald, Anda cari di IEEE. Ya, karena kalau Anda cari di Elsevier misalnya atau di Emerald itu sudah bagus. Susunannya sudah bagus, ceritanya sudah bagus, metodenya sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus. Gitu ya. Dan yang punya Emerald di sini tuh Butining. Ya, Butining punya Emerald. Nanti beliau akan menulis di Emerald lagi atau di Elsevier. Gitu ya, Mas Amam. Cocok ngambil TA dari Universitas X yang gak jelas ya, Mas. Antah berantah ya, Cok ya, Mas. Ya, Pak. Kalau TA juga saya jarang nemu sih, Pak, kalau dari Iya. TA yang universitas lain gitu. Iya, Mas. Ini metode baru. Jadi biasanya universitas-universitas lain itu selalu meniru apa metode atau apa topik yang lagi populer di kampus-kampus besar, kemudian dibawa ke kampusnya. Biasanya gitu. Karena ini baru ya pastinya baru, apalagi di bidang IS, Information System, maka ya baru Anda akan sedikit menemukan referensi. Tapi sesungguhnya game teori ini banyak. Ya, saya menemukan ada sebuah publikasi di matematika ITS. Ada tentang game teori. Ya, coba nanti saya cari, saya kasih tanda papernya atau tesisnya. Gitu ya, dia pakai game teori. Ada juga ternyata di matematika ITS. Saya menemukan ada satu. Baik, ada yang ditanyakan, Hamam? Nah, itu Pak, di bawah kan saya udah bikin buat dasar teori ada apa? Kira-kira mau membahas apa aja, itu ada yang perlu ditambahkan atau ada masukan enggak dari Bapak? Ya itu aku tadi sudah sampaikan ke Vina juga. Nomor 1, ya yang mandatori tentu saja game teorinya sendiri nih 224. Harus ada. Oke, kemudian sesuai dengan konteksnya. Konteksnya apa? Kalau konteksnya adalah bagaimana penerapan strategi bisnis, ya Anda masukkan konsep strategi bisnis, ini sudah betul. Investasi teknologi informasi juga secara umum boleh Anda masukkan. Dan, nah ini penilaian kepuasan ini kan kontekstual, sesuai dengan tujuan masing-masing. Kalau Anda tadi kan riset question nomor 1 adalah kepuasan ya, maka relevan kalau Anda masukkan kepuasan pengguna. Nah, bisa jadi 225 ini tidak relevan buat Vina dan buat teman yang lain. Kenapa? Karena di situ dia tidak mempersoalkan di rumusan masalah tentang kepuasan pengguna. Dirubah sesuai konteks. Tapi secara umum dasar teorinya benar. Ya, coba Anda cari, baca buku IT Investment itu ya, yang oleh Sinerjan, masuk ke bab game teori. Nah, di situ Anda bisa petik beberapa game teori, beberapa teori yang ada. Kemudian saran saya di bab game teori itu di bagian bawah itu kan ada link paper-papernya ya, Mas. Anda telusurin itu ya, Mas. Halo? Ada. Ya. Ya, itu
coba Anda telusurin dia masih eksis enggak. Dan tentu saja itu mungkin papernya sudah agak tua. Ya, agak tua. Biasanya Anda kalau mereferensi ke satu paper yang ada di buku itu, Anda bisa lanjutkan pencariannya dengan memasukkan nama orang itu di Google. Maka biasanya orang tadi dia akan menulis yang lain lagi dengan game teori juga, tapi dalam versi yang baru atau riset yang baru. Sehingga Anda bisa menelusurin kepada paper-paper yang baru. Mana ya Mas? Itu saran saya ya. Baik, Pak. Baik, ada lagi Mas Amam? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Amam sudah.